Oke anak-anak, di semester 1 bab 1 kali ini kita akan mempelajari apa itu tentang sel dan beserta seluk-beluknya. Di SMP sudah belajar tentang sel, organel sel. Nah, kita ulang lagi dengan pendalaman yang lebih dalam. Nah, dulu kalau kita belajar pertama kali dari sel. Sel itu dikategorikan menjadi 2, sel prokariot dan eukariot. Atau dulu cuma sampai organel sel, mulai dari lisosom sampai membran plasma. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari lebih dalam atau lebih luas, yakni tentang siklus sel. Ada teorinya, ada fungsinya, dan juga ada fase-fasenya. Lalu nanti juga akan kita pelajari tentang replikasi DNA. Nah, kalau kita belajar di kelas 9 dulu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, ini akan diincludekan atau masuk pada pembahasan tentang sel kali ini. Nah, ini siklus sel juga kemarin sudah pernah kita ingat sedikit, kita bahas di kelas 9. Baik, Munera anak-anak. Yang pertama kali kita harus merecall kembali adalah pengertian atau sel itu sendiri apa sih? Kalau misalnya dalam rumah, bangun rumah itu paling sedikit atau paling kecil itu yang dibutuhkan adalah pasir ya. Lalu ada batako atau batu bata kalau di Indonesia. Nah, ini yang akan kita analogikan dengan yang ada di tubuh kita. Sel itu adalah satu unit yang struktural. Nah, walaupun dia struktural, dia memiliki fungsi. Makanya disebutnya struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup. Jadi dalam satu sel itu terjadi satu aktivitas yang mempunyai fungsi spesifik. Lalu kalau misalnya sudah, ini seharusnya Ibu ajarkan tentang teori-teori atau penemu-penemu sel, tapi itu letter aja. Lalu setelah memahami dari pengertian sel itu, maka nanti kita akan mempelajari struktur dari sel. Sebetulnya sel ini tersusun atas bagian-bagian apa saja, Bu? Oke. Dia tersusun atas 2 komponen utama sebetulnya kalau kita pelajari, yakni membran sel dan juga isinya. Membran sel itu kita analogikan kayak misalnya kita beli bakso, anak-anak kalau di sekolah kita beli bakso, itu kan di bakso ada mangkoknya ya, di semangkok bakso itu nanti ada baksonya, ada mie-nya, lalu ada bubuk cabai, lalu ada saus-sausnya, ada mungkin dikasih sosis gitu kan, atau dikasih makaroni. Nah, mangkok bakso itulah yang kita kenal sebagai membran selnya. Jadi bungkus atau wadahnya atau selaput atau ya kita sebut sebagai wadah. Gitu ya. Nah, nanti di dalamnya itu diisi oleh protoplasma. Protoplasma ini juga nanti dikategorikan sebagai 3 jenis utama, yakni pertama nanti nukleus, yang kedua adalah sitoplasma. Jadi nukleus itu si baksonya gitu ya analoginya. Sitoplasma itu adalah kuah baksonya, dan sitoskeleton. Sitoskeleton. Nah, ini mie tapi yang harusnya mie-nya masih dalam kondisi yang enggak lembek gitu. Nah, di sitoplasma itulah terdapat atau terapung atau ya sebagai tempat di mana sitosol dan juga organel-organel sel ditemukan. Nah, organel-organel sel itulah misalnya kalau tadi dikasih seledri gitu ya. Terus dikasih juga kecambah gitu. Dikasih sosis tadi, dikasih makaroni, dikasih bubuk cabai, dikasih saus kecap. Nah, si kuah baksonya tadi itu adalah sitosol anak-anak, alias cairan sel. Sit itu adalah sel. Plasma itu dari cairan. Protoplasma, plasma yang purba. Nah, sitoplasma, salah satu jenis protoplasma adalah sitoplasma, yakni plasma yang dimiliki oleh sel. Di dalamnya terdapat sitosol dan juga organel-organel. Nah, analoginya seperti ini. Nanti lebih lanjut organel-organel itu terdiri atas apa saja, berikut dengan fungsinya dari masing-masing bagian ini akan kita lanjutkan. Lalu kita sekarang menuju pada pembagian atau macam-macam sel. Nah, macam sel itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah berdasarkan keberadaan dari membran inti. Nah, membran inti tadi itu kalau kita belajar tadi analoginya sel itu sama seperti bakso yang ada di mangkok, baksonya itu kita anggap sebagai nukleus atau si inti selnya. Nah, ini nih kalau berdasarkan keberadaannya itu dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang prokariotik dan juga eukariotik. Nah, kalau dulu belajar prokariot itu contoh sel-selnya adalah bakteri, sementara eukariotik yang non bakteri, ini yang masuk ke kingdom Monera. Nah, dari fundamentalnya aja, kariot
Eukariotik itu adalah selaput sebetulnya anak-anak. Lalu pro itu sebetulnya dari asal kata purba. Jadi ini sebetulnya adalah selaput purba gitu ya. Nah, ini adalah sebuah sel atau ya unit sel yang tidak memiliki membran inti. Tidak punya membran inti. Kenapa? Karena dia sebetulnya adalah makhluk purba yang struktur selnya masih sangat sederhana. Jadi semua aktivitas selnya termasuk juga di dalam inti sel itu apa, itu semua tercampur atau terdapat di dalam tubuhnya sendiri. Sementara semua sel yang memiliki membran inti tergolong sebagai sel eukariotik, yakni mempunyai membran inti. Jadi kalau misalnya kita punya bakso gitu ya, di dalam bakso itu kan biasanya ada nanti di dalamnya yang bakso mercon itu berarti ada cabenya, atau bakso telur di dalamnya ada telurnya, terus bakso apalagi daging di dalamnya ada dagingnya. Nah, itu gambarannya ketika di dalam inti sel itu terdapat isian sel. Kalau belajar kemarin di mitosis meiosis di dalamnya terdapat kromosom. Akan lebih lanjut kita pelajari di bagian organel sel. Oke, seperti ini ya lebih lengkapnya. Lanjut, setelah berdasarkan keberadaan dari membran inti, kita juga akan membagi jadi sejenis atau macam sel itu menjadi berdasarkan dari jumlah sel. Ada yang jumlahnya cuma satu, terdiri atas satu sel, yang dikenal sebagai ya uniseluler. Lalu yang tersusun atas banyak sel yang dikenal atau disebut nanti sebagai multi seluler. Nah, apa perbedaannya, Bu? Tadi otomatis ya dari jumlahnya. Union, kesatuan, satu. Uni itu berarti terdiri atas satu sel. Lalu kalau misalnya multiseluler terdiri atas lebih dari satu sel. Nah, di mana ditemukan yang uniseluler? Dia yang masuk pada golongan protozoa atau protista. Ini ada pada golongan protista. Lalu sebagian dari fungi yang masih uniseluler itu juga ada. Dan juga di monera. Baik, selebihnya berarti yang selain dari beberapa yang Ibu sebutkan ini adalah tergolong pada organisme yang multiseluler. Nah, ini tadi perbedaan dari dua jenis sel, yakni sel prokariot dan juga sel eukariot. Yang prokariot tidak memiliki membran inti dan otomatis kalau tidak punya membran inti, organel-organel di dalamnya juga tidak akan memiliki sistem endomembran. Bu, apa sih Bu maksudnya sistem endomembran? Nah, ini kan tadi di dalam sel itu terdapat organel-organel. Organel-organel itu bentuknya terlihat utuh atau bisa kita sebut ya utuh, itu terdapat sistem membran lagi di dalamnya. Jadi misalnya di sini ada satu contohnya yang bentuknya seperti sendal atau ada lekuk-lekukannya, itu mitokondria kan ya. Sampai sudah pernah belajar nih, mitokondria itu di dalamnya terdapat membran lagi. Nah, dikenal sebagai sistem endomembran. Kalau kesimpulannya apa nih Bu bedanya antara prokariot dan eukariot? Apa cuman dari keberadaan membran inti saja? Oh, tentu tidak. Masih ada beberapa poin. Nah, ini Bu tuliskan dulu.